Bab 11. Kakek Chan menggeleng kepalanya sembari menjawab. Dugaan kita benar, Rejang bukan orang biasa. Ia keturunan orang hebat, pantas ia memahami pengobatan. Aku yakin ia belajar dari Tufu. Mendengar jawaban kakeknya, wajah Janet berubah. Jeff Du lalu berkata, Tuan muda tidak pernah belajar dari mendiang Tuan Fu. Bahkan sebaliknya, Tuan Fu lah yang banyak belajar darinya. Dan kalian beruntung dapat berjumpa dan berkenalan dengannya. Jadi benar yang berada di puncak adalah Tuan Li, pelindung negeri ini yang sebenarnya, kata kakek Chan sedikit berteriak. Kembali Richard dan Jeff Du tidak menjawab karena mobil sudah memasuki gerbang utama dan menuju ke tempat parkir. Setelah keluar dari kendaraan itu, kakek Chan bersama cucunya dibawa ke samping rumah menuju ke halaman belakang puncak Kaba. Di sana tidak seperti dulu, yang banyak orang. Namun sekarang hanya ada Frank Lee bersama 3 orang tetua yang sedang duduk menikmati bintang yang mulai muncul. Karena mereka tiba memang hari sudah berganti malam. Karena dari utara membutuhkan 8 jam penerbangan. Tuan, kami sudah di sini. Jeff Du dan Richard menjatuhkan diri. Mereka berlutut di hadapan Frank Lee. Frank Lee tersenyum lalu menjawab, kalian bangkitlah. Lalu ia menatap kakek Chan sembari tersenyum dan berkata, Paman, mari duduk di sini. Kakek Chan masih berdiri mematung menatap Frank Lee yang wajahnya mirip dengan Rejang. Setelah sadar, ia menyeret cucunya duduk bersujud lalu berkata, Tuan, maafkan kami tidak menyapamu lebih dahulu. Terimalah hormat kami. Seperti biasa, Frank Lee berdiri lalu mengangkat tubuh kakek Chan sembari berkata, Paman jangan terlalu sungkan, berdirilah dan engkau juga. Setelah mereka berdua duduk, Frank Lee kembali berkata, engkau siapkanlah pavilion itu untuk tempat tinggal Paman Chan dan cucunya. Jeff Du mengangguk lalu berjalan ke pavilion tempat tinggal Tufu dahulu. Setelah Jeff Du pergi, Frank Lee berkata, pavilion itu dulu tempat tinggal Tufu. Tentu ia senang jika engkau dan cucumu menempatinya. Kakek Chan menggeleng kepalanya sembari berkata, aku tidak pantas tinggal di tempat yang pernah ditinggali Tuan Fu. Biarkan kami berdua tinggal di tempat lain saja. Tetua Jang tertawa mendengar ini. Setelah menatap kakek Chan dengan cucunya, ia berkata, Tuan muda, tidak salah memilih. Jika Tuan meminta engkau untuk tinggal di sana, maka di sanalah tempat tinggalmu. Kakek Chan menggeleng kepalanya sembari menjawab, ia orang hebat, aku tidak mau merusak tempatnya. Kami masih bisa tinggal di tempat lain. Paman, putraku yang memilih cucumu untuk mewarisi apa yang pernah dimiliki oleh saudara tuaku. Jadi aku yakin ia akan senang jika yang tinggal di tempatnya adalah pewarisnya. Kembali Frank Lee berkata sembari tetap tersenyum. Mendengar itu kakek Chan kembali berlutut diikuti Janet di belakangnya. Tuan, aku mengucapkan terima kasih dan bersyukur jika cucuku mendapatkan kehormatan itu. Namun bagaimana mengajarinya jika orangnya sudah tiada? Tanya kakek Chan bingung. Frank Lee mengangkat kakek Chan lalu ia berkata, Paman, putraku pernah berjanji untuk mengajari cucumu cara membuat obat bukan? Karena ia memiliki tugas lain, maka aku akan mewakilinya untuk mengajari cucumu dibantu 3 tetua ini. Dalam 3 tahun cucumu akan menjadi Tufu baru. Mendengar ini kakek Chan menjatuhkan wajahnya. Ia bersujud sembari berkata, Tuan Maha Besar, aku menyerahkan cucuku kepada Tuan. Frank Lee tersenyum lalu berkata, sekarang bangkitlah. Setelah kakek Chan bangkit, Janet tetap bersujud sembari berkata, terima hormatku guru. Frank Lee tertawa lalu ia menjawab, bagus, tidak salah putraku milihmu. Namun bukan padaku, engkau harus mengangkat guru. Putrakulah yang pantas engkau panggil guru, karena apa yang aku miliki tidak ada seujung kuku apa yang ia miliki. Mendengar ini kakek Chan terkejut. Namun 5 orang yang berada di sana semua hanya tersenyum. Pada saat itu Cecilia Chu keluar sembari membawa piring berisi makanan kecil. Setelah melihat ada tamu lain di sana, ia tersenyum. Mereka berdua dikirim putramu ke sini, kata Frank Lee sembari menarik istrinya untuk duduk. Mendengar kata-kata itu, kakek Chan mengajak cucunya bangkit, lalu membungkuk pada Cecilia sembari berkata, Nyonya, terimalah hormat kami. Cecilia menjawab, kalian bangkitlah. Setelah melihat Janet Chan, Cecilia menjadi suka lalu menariknya duduk di sisinya sembari berkata, engkau ceritakan bagaimana putraku di sana. Apakah ia menderita? Janet menceritakan semua yang ia tahu. Semua mendengar dengan serius, tidak ada yang menyela hingga cerita Janet berakhir. Cecilia tersenyum mendengar cerita itu.
lalu berkata, "Masakannya memang enak, sama dengan engkau, pasti disukai oleh banyak orang." Franklin mengangguk, begitu juga dengan tiga tetua dan Richard Y. "Apakah ada yang mengejek kakinya?" tanya Cecilia. Janet menggeleng kepalanya. Melihat ini Cecilia tersenyum kembali lalu berkata, "Jika ada yang berani menghinanya, engkau harus memotong lidah mereka." Franklin kembali mengangguk lalu menjawab, "Putramu bisa melakukannya sendiri. Jika ada yang berani melakukan itu, maka ia akan mengambil tindakan." Perkataan Franklin terhenti karena terdengar suara, "Tuan, izinkan aku masuk." Franklin hanya mengangguk. Detik berikutnya, Cheho sudah membungkuk di hadapannya sembari berkata, "Tuan muda membuat gempar utara. Ia menghajar semua penghuni kediaman keluarga Hoku di sana. Engkau bangkitlah, ceritakan semua." Franklin menarik Cheho duduk di hadapannya. Cheho menceritakan semua hal yang ia dapatkan dari Ronald Ho. "Bagus, memberi hukuman kepada keluargamu itu agar mereka bisa berubah, dan aku juga senang mendengar ia menyembuhkan cucumu," kata Franklin setelah mendengar bagaimana Rejang menyembuhkan Tuan Muda Ho dari utara. Cheho tersenyum mengangguk lalu ia berkata, "Besok mereka akan datang untuk mengucapkan terima kasih dan memohon maaf darimu atas kekurangan ajaran mereka waktu itu." Franklin tertawa sambil berkata, "Haha, sampaikan, aku tidak butuh terima kasih. Putraku sudah menghukum mereka, maka semua urusan lain sudah selesai." "Baik, akan aku sampaikan," jawab Cheho. Terdengar tawa Tania yang baru tiba, lalu ia berkata, "Haha, Kakeho, keluargamu di utara itu memang harus dihukum dan aku sangat senang adikku melakukan itu." Kakek-chan dan Janet memandang Tania Lu yang baru tiba itu. Seorang gadis muda cantik, pikir mereka. Setelah melihat kakek-chan dan cucunya, Tania memberi salam. "Salam kakek, maaf tidak menyapamu." Kakek-chan bangkit berdiri, lalu menjawab, "Nona, engkau tidak pantas melakukan ini." Tania tertawa lalu menjawab, "Haha, usiamu sudah tinggi, aku harus memberi hormat padamu." Mendengar ini kakek-chan terdiam, sungguh keluarga yang sangat memahami etika. "Ini Janet, adikku yang memilih ia untuk mewarisi ilmu pengobatan dari kakek buyutmu." Franklin memperkenalkan Janet kepada putrinya. Mendengar ini Tania menarik Janet lalu bertanya seperti apa yang ditanyakan oleh ibunya. Franklin melambaikan tangannya lalu berkata, "Engkau bisa mendengarnya nanti. Kitab yang kakek buyutmu tinggalkan, ajarkan semua kepadanya." Tania mengangguk lalu mengangkat Janet agar berdiri, lalu dengan gerakan yang sangat cepat Tania menusuk beberapa titik di tubuh Janet. Kakek-chan terdiam melihat ini. Tania yang cantik terlihat lembut ternyata memiliki kekuatan yang begitu besar. Janet yang terkejut membiarkan semua titik tubuhnya terbuka dan menerima pengobatan dari Tania. Setelah selesai melakukan itu, Tania berkata, "Adikku tidak ingin menyentuhmu, begitu juga ayahku. Tadi aku hanya membenarkan syaraf dan membuka beberapa titik agar engkau bisa memulai untuk mempelajari kitab pengobatan itu." Mendengar ini Janet membungkuk lalu mengucapkan terima kasih kepada Tania. "Jangan panggil aku Nona. Engkau bisa memanggilku kakak," jawab Tania sembari tersenyum. Franklin tersenyum melihat itu lalu ia berkata, "Engkau bawalah ia dan suruh ia pilih mau tinggal di kamar yang mana dan jangan lupa ajari dia." Tania mengangguk lalu menarik Janet untuk masuk sembari menjawab, "Ayah tenang saja, besok ia sudah siap." Franklin mengangguk lalu berkata kepada kakek-chan, "Paman bisa beristirahat di pavilion itu." Kakek-chan mengangguk karena memang usianya sudah tinggi ditambah perjalanan dari utara ke selatan yang membuat tubuhnya merasa lelah. Sementara di rumah besar, Tania yang bawa Janet berkata, "Engkau pilihlah kamar yang mana yang engkau inginkan, asal jangan kamar yang itu." Janet mengikuti jari Tania yang menunjuk kamar di ujung. Tania yang tahu apa yang akan ditanyakan oleh Janet lalu berkata, "Itu kamar adikku, ibu tidak mengizinkan siapapun untuk masuk dan merubah posisi barang-barang yang berada di sana." Mendengar ini Janet menjadi paham. Setelah memilih kamar yang ingin ditempati, maka Tania mengajak ia ke kamarnya. "Aku tahu engkau tidak membawa pakaian, jadi pakailah bajuku dahulu, besok baru kita ke mall memborong pakaian untukmu," kata Tania sembari tertawa. Keesokan paginya, setelah sarapan, dua gadis cantik dengan mengendarai minibus keluaran terbaru meluncur dari puncak Kaba menuju pusat kota Jiangling. Setelah memarkirkan kendaraannya di sebuah mall terbesar di Jiangling, dengan langkah tenang Tania melangkah, diikuti oleh Janet di sampingnya. Sejak keluar dari kendaraan, semua mata memandang Tania Lu. Semua penduduk Jiangling mengenalnya sebagai Bunga Jiangling, sama seperti ibunya dahulu Cecilia Chu. Namun kepada Tania tidak ada yang berani menggodanya karena beberapa kejadian sebelumnya selalu terbayang di benak para lelaki di mana Tania mengamuk memukuli setiap orang yang coba menjahilinya.
Namun pada saat akan memasuki mall terdengar suara familiar memanggilnya. "Nona Tania, tunggu!" Tania membalikkan tubuhnya. Mutiara dulu berjalan dengan langkah panjang. Setelah dekat, ia membungkuk sembari berkata, "Nona, terima hormatku." Tania tersenyum menarik ia berdiri lalu bertanya, "Ada apakah engkau berada di sini?" Mutiara Dwi ikut tersenyum sembari menjawab, "Ibu menyuruh aku membeli baju untuk ulang tahunku hari Minggu besok." Tania mengangguk lalu kembali berkata, "Baiklah, engkau ikut aku. Oh ya, perkenalkan, ini Janet Chan, pewaris kakek buyut Fu." Mutiara menatap Janet. Ia sedikit terkejut mendengar Janet sebagai pewaris Fu. "Adik yang mengirimnya ke sini," tambah Tania. Mendengar ini Mutiara tertawa lalu menarik tangan Janet sembari berbisik, engkau tentu berasal dari utara." "Bukan, karena tuan muda menurut ayah berada di utara saat ini." Janet mengangguk melihat ini. Mutiara kembali berkata, "Aku pun dari utara." Mendengar kata-kata utara, maka Janet tersenyum lalu berkata, "Berarti kita sama dong, dari utara." Kedua gadis kecil itu tertawa, sedangkan Tania hanya tersenyum lalu berkata, "Sudahlah, nanti kalian bisa bercerita tentang negeri kalian. Sekarang ikut aku." Usia Janet dan Mutiara memang berbeda jauh, 5-6 tahun, namun karena asal mereka dari utara, jadi terlihat lebih akrab. Mutiara Dua adalah pengawal Tania Lu. Masalah kekuatan tempur maka jangan diragukan walau masih terlihat muda karena ia mendapat bimbingan langsung dari Frank Lee. Sedangkan kakaknya Sebong Du menjadi pengawal Rejang Li. Namun karena Rejang ingin berjalan sendiri, maka Sebong masih berada di Jiangling. Ayah, mereka Randu adalah pengawal Frank Lee. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya.